ternyata rumah itu pesantren teman-teman. Nah, terlibat pembicaraan Pak Kiai yang kaya raya itu, pemilik pesantren itu, dengan putrinya, satu-satunya ceweknya, anaknya dia. Dia bilang begini, si Pak Kiai ini bilang begini, "Du, kamu itu kalau nanti sudah besar, kamu harus menikah dengan pria yang soleh, supaya kamu bisa membangun pesantren ini lebih besar lagi, membangun sekolah ini lebih besar lagi. Jadi please tolong." Nah, kata si Garong itu gini, "Kalau gue curi emasnya, paling gue dapat 1-2 kilo. Tapi kalau gue kawinin cewek itu, gue akan dapat bagiannya semua." Jadi dia pelan-pelan tutup gentengnya, turun langsung ke masjid teman-teman. Pas waktu itu sholat ya dia yang azan teman-teman. Semua orang itu hari berganti hari terus akhirnya dia lalui ya. Akhirnya di pesantren ini si Pak Kiainya bingung. Ini ada orang baru tiba-tiba jadi santri gua. Kenapa dia azan? Pokoknya dia rajin sekali bersihin apa semua. Nah, setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Akhirnya Pak Kiai itu panggil, "Sini kamu. Kamu siapa?" Akhirnya diceritain gini-gini gitu. "Kamu saya lihat alim banget ya, orangnya luar biasa. Begini, kamu mau nggak saya jodohkan sama putri saya?" Kira-kira senang nggak teman-teman? Senang. Terus dia mulai takut. Dia bilang, "Pak Kiai, saya sih terima kasih, tapi Pak Kiai nggak tahu saya itu siapa. Saya nggak peduli. Saya bekas garong loh Pak Kiai. Saya nggak peduli kamu bekas garong. Mendingan bekas garong daripada bekas ustad." Apa sih namanya? Akhirnya dia ceritain gini, "Pak Kiai, sebenarnya dia ceritain kan, waktu pertama kali saya datang, terus terang dia ceritain awal pertama saya menggarong gitu kan, saya dengar pembicaraan Pak Kiai sama putri. Waktu awal memang saya maksudnya untuk menikahi anak bapak, tapi sekarang saya sudah merasakan betapa nikmatnya kalau saya itu menjadi orang baik, ada di masjid, sholat semua. Jadi saya ikhlas Pak Kiai, nggak apa-apa. Kalaupun nggak dinikahi, oke nggak apa-apa, karena saya memang sudah menikmati menjadi orang baik." Itu ilmu ikhlas teman-teman. Jadi ilmu ikhlas itu belajar terus setiap hari, setiap saat. Cuman ujiannya mendadak teman-teman. Kadang-kadang ujiannya mendadak, ditolak, itu ujian teman-teman. Tapi belajarnya mah harus terus-menerus kan, leader-leader bilang kan, pokoknya setiap Sabtu, Senin ada nggak sini? Ada. Senin, terus meeting grup harus itu. Memang harus begitu, latihannya harus terus-menerus. Tapi ujiannya suka mendadak-mendadak teman-teman. Dan itu ilmu ikhlasnya Anda. Karena ilmu ikhlas yang kuat akan menimbulkan belief yang kuat teman-teman. Nah, tergantung teman-teman. Jadi kalau ada orang bilang ditolak gitu kan, "Aku ikhlas," semakin dia bicara lantang ikhlas, berarti dia nggak ikhlas teman-teman. Iya nggak? "Aku ikhlas," gitu kan, nggak ikhlas itu kalau kayak gitu. Udah diam aja, telan aja teman-teman, nggak apa-apa, tenang aja. Karena leader-leader pun belajar dari situ. Nanti kalau suatu saat Anda udah nggak peduli mau ditolak mau nggak, itu sudah benar, itu namanya ilmu ikhlas. Udah benar gitu teman-teman, udah kebal. Ditolak, oh iya, gitu doang udah, jalan udah. So what? Agent yang mau sukses cirinya cuma 2 teman-teman. Mau tahu cirinya? Ciri yang pertama adalah dia itu sakau. Tahu sakau? Nggak bisa melihat orang dikit, maunya prospek terus. Serius, ada orang bagus, ini kayaknya bisa nabung, maunya di prospek, maju mundur, itu udah benar. Ciri yang pertama, ya, ngelihat, ini bagus banget, begitu dideketin ternyata orang-orangan sawah. Nah, itu salah. Kelihatannya orang itu, ternyata dia kan suka ada polisi yang begini-begini gitu ya, tapi ternyata bukan polisi ya. Begitu dia deketin ternyata patung gitu, gini-gini terus gitu. Kok dia nggak capek ya begini terus ya, deketin patung ternyata. Ya teman-teman harus belajar ya. Ciri yang kedua tahu, dia pasti ngerepotin leadernya. Maksudnya nanya. Mustahil agent baru nggak nanya. Itu berarti teori itu NAT 1, NAT 2, NAT 3, NAT 4 itu hanya teori teman-teman. Di luar sana kadang-kadang nggak sesuai dengan teori nggak? Itu pasti kalau agent baru pasti telepon leadernya. Kalau nggak telepon itu berarti nggak bener. Leader tahu pasti nggak kerja. Tahu teman-teman, tahu. Nah, Anda jangan bohongi leader, sebab leader sudah jadi buaya teman-teman. Maksudnya dia udah melalui juga gitu loh. Anda jangan bohongin. Aku ngomong 3 kali sehari. 3 kali sehari nggak closing. Saya kasih tahu ya, nggak usah banyak-banyak. Teman-teman kalau konsisten bicara 2 orang sehari, orang baru nih ya, orang baru yang ring 1 ya atau referensi ya. Kalau ring 3 mungkin rasio closingnya orang baru sehari 2 ya, ring 1 atau ring 3. Dan Anda bilang nggak closing, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Seminggu konsisten tapi ya bicara 2 orang baru loh ya,
nganterin SP aja itu bicara sama orang Garut, bukan? Banyak orang itu, saya udah bicara apa 3 orang, ternyata follow up semua. Kalau Anda bicara konsisten, temuin pasti Anda closing, teman-teman. Pasti itu, pasti. Asal Anda konsisten. Jangan sekarang ngomong, besok enggak, besok lagi enggak, terus ngomong lagi deh. Itu namanya tidak konsisten. Itu. Ya jadi seperti ini, ya teman-teman semua. Banyak agent ya ataupun juga leader yang kadang-kadang beliefnya nggak benar dan suka tanya kayak gini nih pertanyaannya, Pak, aku nggak mau dimanfaatin orang lain. Kalau di Prudential, kalau aku kerja, leaderku yang kaya, Pak. Ada perasaan kayak gitu nggak? Jujur? Enggak. Karena kalau saya tanya begitu pasti jawabannya enggak. Sama dengan saya pertanyaan saya begini. Siapa yang di sebelahnya bau jigong, boleh angkat tangannya? Sebelah kiri kanannya bau jigong, boleh angkat tangannya? Enggak ada yang ngaku kan ya? Oh, ada situ katanya. Istrinya ternyata. Habis nyium soalnya. Tadi habis makan singa kali itu. Nah, teman-teman ya nggak bakalan ngomong kayak gitu. Nah, tapi jujur aja, siapa yang tidak mau dimanfaatkan oleh orang lain? Boleh angkat tangannya. Jujur, siapa yang tidak mau dimanfaatkan oleh orang lain? Boleh angkat tangannya. Oke. Soalnya ada pertanyaan, soalnya tim saya pun ada yang nanya. Nah, tapi pertanyaannya, di dunia ini ada nggak orang yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain? Nggak ada, teman-teman. Ini kantor memanfaatkan siapa? Orang yang bikin flip chart. Orang yang bikin flip chart memanfaatkan siapa? Orang yang pabrik kertas nih, toko buku atau pabrik kertas. Kemudian pabrik triplek, kemudian besi juga. Pabrik kertas atau toko kertas memanfaatkan siapa? Siapa, teman-teman? Kan ada spidol, oke. Tapi kertasnya sendiri itu kan terbuat dari apa? Kayu. Berarti memanfaatkan petani kayu, betul? Kayu itu memanfaatkan siapa lagi? Pohon berarti ditanam dan seterusnya. Teman-teman, kalau Anda nggak mau dimanfaatkan orang lain, capek banget. Kenapa capek banget? Saya ambil contoh ya. Keluarga istri saya dari keluarga guru, tapi kenapa saya di guru? Karena saya dari banyak keluarga guru. Istri saya itu dari pengusaha, teman-teman. Ya, pengusaha tambak. Tahu ya, kalau di Pantura, Pantai Utara itu kan banyak kan tambak. Kalau nggak udang, ikan bandeng ya. Teman-teman, kalau ikan bandeng gitu ya, saya contoh, kalau ikan bandeng itu masuk ke tengkulak dibeli. Setelah tengkulak, baru tengkulak yang kedua, tengkulak yang ketiga, baru ke pabrik prestola apalah segala macam. Kalau kita nggak mau dimanfaatin, waduh, ini kalau tambak nanti kalau bisa gue bikin, wah ngenakin dong tukang-tukang itu ya yang bikin tambak. Mendingan gue keduk aja sendiri, gue pacul sendiri. Udah gitu masukin air, waduh air ini kalau dimasukin orang lain nanti repot. Mendingan nggak mau rugi gue masukin air sendiri, ya kan. Terus bandeng itu kan ada bibitnya ya. Nah bibitnya namanya nener, teman-teman. Nah kalau nener, nener nanti bikin orang itu nguntungin dia. Bikin nener sendiri. Nah udah gitu panen bandeng ya. Panen bandeng kan ada yang jala, teman-teman ya, atau yang ngambil ikannya. Waduh nggak bisa, gue jalain aja sendiri. Terus nanti dikasih tengkulak nggak mau nguntungin dia, gue pikul aja sendiri ke sana. Capek nggak, teman-teman? Capek. Jadi semua orang dimanfaatin oleh orang lain. Kemarin waktu saya ngajar HO, ada yang nanya soalnya, Pak, saya udah deketin orang ini, tapi orang ini nggak mau. Gimana caranya? Terus dia bilang begini, saya mau jadi nasabah, tapi saya nggak mau karena itu orang Prudential jalan-jalannya dibiayai oleh nasabah, nggak mau. Teman-teman, orang begitu mah ditinggal aja. Icik masih banyak, teman-teman. Nah, saya tanya sama dia, itu orang kerjanya di mana? Tanya sama saya karena ternyata orang itu kerjanya di hotel. Saya mau tanya sama kamu, saya bilang, kalau orang kerja di hotel yang bayar siapa? Tamu kan? Kalau begitu tamunya jangan check-in di hotel itu karena aku nggak bayarin orang itu. Iya nggak? Saya bilang saya itu pajaknya ratusan juta tiap tahun. Ya, saya mau kasih tahu teman-teman, dulu ya selama 14 tahun gaji saya berapa tadi? 35 juta kan ya. Sekarang setelah ini mau menginjak tahun ke-7 di Pro ya, ternyata sama, teman-teman. Cuma bedanya 35 juta itu adalah pajak saya, teman-teman. Teman-teman, kalau boleh jujur, pajak itu buat siapa? Salah satunya gaji pegawai negeri kan ya, benar nggak? Gaji guru tuh salah satunya maksudnya. Kalau begitu gue nggak mau bayar pajak, untungnya pada itu pegawai negeri pada korupsi gue bayarin gitu kan. Iya nggak, benar teman? Benar nggak?
Nah itu semua orang dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi jangan takut. Jadi kalau saya nih, saya akan bilang sama Pak Sudin ya, sama juga Pak Pak Gustiawan Tan ya, saya akan bilang, Pak thank you, saya dimanfaatin aja supaya gaji saya 500 juta per bulan Pak. Mau nggak teman-teman? Mau. Itu harusnya seperti itu. Jadi nggak usah takut kalau dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, karena apa teman-teman? Karena ini sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul nggak teman-teman? Jadi pertanyaan berikutnya, siapa yang mau bermanfaat bagi orang lain? Saya. Kasih aplaus ya buat teman-teman ya. Teman-teman, di sini duduk para leader, ya. Boleh berdiri para leader dan spouse, semua leader dan spouse boleh berdiri, ya. Boleh berdiri. Kasih aplausnya buat mereka para leader yang luar biasa, teman-teman ya. Jangan duduk dulu, teman-teman. Para leader ini hampir semua sudah resign, betul ya? Semua hampir sudah resign. Kalau yang nggak resign itu kebangetan, pasti nggak sukses ya. Nah, teman-teman, saya yakin para leader ini banyak yang sukses, banyak yang sudah hampir semua udah banyak yang resign. Kalaupun belum resign, setelah dengar saya besok pasti resign ya. Karena begini teman-teman, mereka punya anak dan istri, betul? Mereka juga punya tim, betul? Mereka juga sudah menggantungkan hidup dari Prudential, sudah bisa hidup dari Prudential. Berarti Pru Dynasty ini bermanfaat bagi orang lain nggak teman-teman? Tepuk tangannya buat Pru Dynasty. Thank you. Teman-teman leader boleh duduk ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Saya ingin menguji pola pikir teman-teman ya. Saya ingin tanya sama teman-teman, kita mau pergi kemana nih sekarang? Star Club, PCC kita kemana? Monaco sama Milan ya. Yang elit aja dulu ya, jangan Tokyo sama Hokkaido ya, karena kalau dapat Monaco sama Milan dapat Tokyo sama Hokkaido, tapi kalau Tokyo Hokkaido nggak dapat Monaco Milan. Jadi punya pilihan teman-teman ya. Saya tahu dulu di sini mungkin ada yang senang Jepang gitu ya, saya tahu. Nah sekarang berapa untuk dapat Monaco dan Milan? Monaco dan Milan PCC berapa? 1 miliar lewat 8, anggap 1,1 ya, 1,1 miliar, anggap itu. Pertanyaannya, siapa yang mau dapat Monaco dan Milan? Boleh angkat tangannya. Ya, pertanyaan saya kurang menggelitik. Siapa yang mau dapat Monaco dan Milan tapi dibayarin? Boleh angkat tangannya. Nah, yang belum angkat tangan liatin dulu gitu orang-orang. Nah teman-teman, kalau cuma mimpi aja susah, gimana dapetin? Disuruh mimpi, suruh angkat tangannya susah, gimana dapetin? Nggak bakalan dapet. Teman-teman, kalau mau nih, Winston Churchill, tahu Winston Churchill? Adalah Perdana Menteri Inggris tahun-tahun 40-an. Teman-teman, beliau bilang, kalau Anda mau ke suatu tempat, gampang. Tambatkan hati Anda, getarkan hati Anda ke tempat itu, kaki akan melangkah. Kalau dengan Monaco dan Milan, ya bagus sih, tapi biasa aja. Nggak bakalan dapat, teman-teman. Ada orang yang mau naik haji dengar Mekah. Oke lah, Mekah biasa aja. Gue bisa crop di gambar gitu, bilang gini gitu kan. Pakai sorban terus begini. Ada yang begitu. Kan pasti bergetar dulu dong ya, bener nggak? Nah, kalau Anda nggak bergetar dengan Monaco Milan, gimana dapat? Nggak bakalan dapat. Tapi ada yang suka bilang gini, tapi Pak, kalau saya nggak, ini luar negerinya sih Pak, saya pengen duitnya, betul. Tapi kalau duitnya dapat pergi jalan-jalan, duitnya pasti banyak kan? Pasti banyak. Masalahnya teman-teman harus buktikan ya bahwa teman bisa. Nah, pertanyaan saya sekarang, ada kabar baik buat teman-teman. Kabar baiknya nih, saya buka ya. Kalau hari ini ada kontes dari kantor pusat yang mengatakan bahwa Anda dapat dan Monaco hanya dicapai dengan submit 1 case saja, yang nabungnya 1 juta, tapi deadline-nya hari Minggu besok jam 12. Ya, jadi Anda dapat Milan dan Monaco jalan-jalan gratis tuh ya, dari Prudential di 2 negara itu, tapi hanya Anda submit 1 juta aja. Orang yang nabung 1 juta, tapi deadline-nya harus besok jam 12. Harus dikirim ke Pru Dynasty sini. Saya pengen tanya sama teman-teman, udah ngerti maksud saya? Hanya 1 case saja 1 juta dan jam 12 harus submit. Saya pengen tanya pada semua teman-teman yang luar biasa, siapa yang mau dapetin? Boleh angkat tangannya. Oke, sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau dapetin? Boleh angkat tangannya. Oke, thank you. Kasih aplausnya buat teman-teman ya. Ini dari hati nggak? Teman-teman, kontes ini nggak ada di kantor pusat. Tapi Anda mau dapetin. Kenapa nggak setiap hari melakukan itu? Jadi pasti setiap hari ada 7 case yang masing-masing 1 juta, betul nggak? Karena mindset kita,
Bu besok kalau nggak dapat 1 juta, Bu nggak pergi ke Mina namun aku harus sampai 1 juta. Itu tadi diusahakan tuh. Apapun yang terjadi diusahakan, cuma satu case.